Zainab binti Ali adalah anak ketiga dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad, cucu perempuan yang dikasihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua saudaranya adalah Hasan dan Husain bin Ali. Setelah 5 tahun hijrah dari Mekkah ke Madinah, Sayyidah Fatimah melahirkan seorang bayi perempuan. Sama seperti Hasan dan Husain bin Ali, bayi ketiga Sayyidah Fatimah dan Ali diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah dan Ali meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi nama anak ketiga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak akan mendahului Tuhanku dalam hal ini." Sesaat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah nama Zainab yang artinya perhiasan sang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Dalam ketenangan dan perhatian, dia seperti Ummul Mukminin Khadijah neneknya. Dalam kepolosan dan keseganan, dia seperti ibunya, Fatimah Az-Zahra. Dalam kefasihan dan ekspresi, dia seperti ayahnya Ali. Dalam kemurahan hati dan keteguhan, dia seperti kakaknya Hasan. Dalam keberanian dan ketenangan hati, dia seperti kakaknya Husain. Wajahnya mencerminkan kebanggaan ayahnya dan harga diri kakeknya. Diriwayatkan ketika Zainab binti Ali berusia sekitar 5 tahun, ia mengalami mimpi yang aneh dan mengerikan. Saat bangun dari tidurnya, ia segera pergi menemui kakeknya sambil memeluk kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menceritakan mimpi buruknya. "Wahai kakekku, aku bermimpi buruk. Aku melihat angin topan sangat kencang. Angin itu telah membawaku ke sana sini. Tiba-tiba, aku melihat sebuah pohon besar. Lalu aku memegang pohon itu. Namun angin kencang telah menumbangkan pohon besar itu ke atas tanah. Kemudian aku memegang salah satu dahannya yang besar, namun angin kencang juga mematahkannya. Setelah itu aku pun memegang dahan lainnya. Namun sama seperti sebelumnya, angin kencang mematahkan dahan tersebut. Lalu aku memegang dahan ketiga dan keempat, sampai akhirnya aku terbangun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis setelah mendengarkan ceritanya, lalu berkata, Ketahuilah, wahai cucuku, pohon besar itu adalah aku kakekmu, sedangkan kedua dahan pohon besar tersebut adalah ayah dan ibumu. Sementara kedua dahan lainnya adalah kedua saudaramu, Hasan dan Husain. Sepeninggal mereka dunia menjadi gelap gulita, dan engkau akan memakai pakaian hitam sebagai lambang duka cita atas musibah yang menimpa mereka. Setelah mendengar cerita cucunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik nafas dalam-dalam. Rasa sedih menyelimuti hati beliau. Beliau membayangkan musibah demi musibah yang akan menimpa cucu tercintanya. Bisa dikatakan tidak ada musibah yang menimpa kaum wanita seberat musibah yang dialami oleh Sayyidah Zainab binti Ali. Di usianya yang baru menginjak 5 tahun, beliau telah ditinggal oleh kakek tercintanya, baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah itu, Zainab binti Ali yang masih kecil ditinggal oleh ibunda tercintanya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, menyusul kepergian kakeknya. Peristiwa duka yang mendalam di usia dini tersebut dapat membantu menjelaskan kedekatannya yang istimewa dengan saudara laki-lakinya, Hasan dan Husain. Tak bisa dibayangkan bagaimana rasa sedih yang dirasakan Sayyidah Zainab kecil ketika itu. Beliau tumbuh besar dalam naungan kasih sayang ayahanda tercintanya, Ali bin Abi Thalib, dan kedua kakaknya, Hasan dan Husain. Namun kebersamaan mereka pun tidak berlangsung lama. Duka demi duka harus dihadapinya. Beliau harus menyaksikan bagaimana kepala ayahanda tercintanya terbelah dengan pedang beracun Ibnu Muljam, dan melihat penderitaan kakak tercintanya, Hasan bin Ali, setelah meneguk racun yang mematikan. Kini tibalah bagian akhir dari mimpinya, yaitu dahan terakhir yang dipegangnya pun patah. Kakak tercintanya, Husain bin Ali, dibunuh di Karbala. Beliau menyaksikan bagaimana para pembantai menginjak-injak dan menyiksa kakak tercintanya. Salah satu perawi berkata, "Demi Allah, aku masih ingat bagaimana Zainab putri Ali bin Abi Thalib meratapi kesyahidan kakaknya. Beliau mengadu kepada kakeknya, 'Oh Muhammad, salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasa langit untukmu. Lihatlah, kini Husainmu terbujur kaku dengan tubuh bersimbah darah dan terpotong-potong. Oh kakekku Muhammad, lihatlah Husainmu terbaring di alam terbuka, menjadi sasaran terpaan angin timur. Inilah korban anak-anak durjana.'" Tangisan Sayyidah Zainab bukan tangisan cengeng. Beliau menangisi kebenaran yang telah diinjak-injak. Setelah semua musibah berat yang menimpanya, beliau berkata, "Aku tidak melihat semua ini melainkan keindahan." Di mata Sayyidah Zainab, seluruh musibah tampak indah, karena datang dari Allah, diniatkan untuk Allah, dan dilakukan di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap musibah yang menimpanya, beliau selalu berdoa, "Ya Allah, anugerahilah aku kesabaran atas semua ketentuan-Mu.
Inilah Sayyidah Zainab binti Ali, pahlawan yang menghidupkan kebangkitan Asyura dan Islam setelah syahidnya Husain bin Ali. Wallahu alam bisawab.